kita kadang terbatas dalam pemikiran, kita terbatas dalam kekuatan. Tetapi kita punya Allah yang maha besar. Besar Allah, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Shalom saudara sekalian, kita berjumpa kembali. Biarlah firman Tuhan hari ini kembali bisa menguatkan saudara sekalian. Ya saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita bersama-sama melihat satu masalah dari perspektif kita atau dari perspektif Tuhan. Mari kita sebelumnya kita mempersiapkan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami senantiasa menghadapi banyak hal di dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan mengajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kami sendiri. Sebab itu Tuhan, biarlah hari ini Tuhan bersabda kepada kami melalui firman yang dapat menguatkan kami. Berkati akan setiap kami ya Tuhan. Terus bersandar, beriman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada kisah seorang salesman yang diutus oleh bosnya pergi ke satu tempat di mana dia harus menjual sepatu. Ketika salesman ini sampai ke tempat di mana dia harus berjualan, dia melihat ke jalanan, dia melihat situasi di kota tersebut, dan saudara kemudian dia balik ke hotel, kemudian dia menelpon kepada pimpinannya. Dia katakan bahwa, bos, saya tidak bisa menjual sepatu di sini. Kenapa? Begitu banyak orang yang tidak memakai sepatu. Bagaimana saya bisa menjual sepatu? Jadi akhirnya dia pulang. 1 minggu kemudian saudara pimpinannya mengutus salesman yang lainnya pergi ke kota yang sama. Begitu tiba, salesman ini kemudian melihat kondisi kota, dia survei, dan dia juga kembali menelpon akan pimpinannya. Soalnya kali ini dia menelpon, dia bilang begini, bos, tolong kirim sepatu yang banyak. Kenapa? Karena orang-orang di sini belum memakai sepatu. Masih banyak yang belum memakai sepatu. Nah saudara, kita melihat kondisi yang sama, situasi yang sama, tapi dilihat dari perspektif yang berbeda. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita ada tantangan, ada kesulitan yang kita hadapi, ada ancaman, bahkan yang mengancam jiwa kita. Tapi bagaimana kita melihat semuanya hal itu? Nah, saudara, hari ini saya mengajak kita sama-sama melihat bagaimana kita melihat hal itu dari Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14, saudara sekalian, ketika Musa dan Harun mengutus akan 12 pengintai untuk melihat akan tanah perjanjian yang dikatakan berlimpah susu madunya. Nah saudara, 12 orang berangkat pergi, dan kemudian saudara 12 orang ini kembali, mereka melihat tanah yang sama, mereka melihat kondisi yang sama. Tetapi saudara, 10 orang itu kemudian memberikan laporan yang sangat menakutkan. Mereka bilang, benar, di tanah itu betul
berlimpah susu madunya. Buah anggurnya besar-besar. Mungkin saudara sebesar begini ya anggurnya ya. Pernah lihat anggur sebesar gini? Nah, saudara, tapi katanya orangnya juga besar-besar juga. Kita bakal mati kalau kita masuk ke sana. Nah, saudara sekalian, karena perkataan daripada 10 orang ini membuat seluruh bangsa Israel ya saudara yang sudah siap untuk memasuki tanah perjanjian itu ketakutan. Ketakutan. Dan di dalam ketakutan mereka saudara, mereka memberontak. Mereka mengatakan di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang kedua, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi saudara sekalian bisa lihat di sini. Jadi karena menghadapi situasi yang demikian, mereka ketakutan sehingga ketakutan ini melenyapkan akan keyakinan mereka kepada Tuhan. Nah saudara, 10 orang itu demikian. Tapi puji Tuhan ada 2 orang saudara, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb dengan mata yang sama, melihat hal yang sama, melihat tanah yang sama, tetapi mereka melihat dari perspektif yang berbeda. Mereka katakan saudara di sini di dalam ayat yang berikutnya kita lihat di situ ayat yang ke-8 saudara ya. Dikatakan di sini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka berdua saudara di dalam ayat yang ke-7 juga berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nah saudara, bagaimana? Di mana perbedaan antara 10 orang dan 2 orang ini di dalam melihat apa yang Tuhan janjikan kepada mereka? Bagi saya saudara, yang 10 orang ini mereka lupa diri dan mengecilkan Tuhan. Sedangkan Yosua dan Kaleb saudara membesarkan Tuhan dan mengenal diri. Ya. Mengenal diri. Siapa mereka? Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka memiliki janji daripada Tuhan dan mereka membesarkan Tuhan. Mereka tidak mengecilkan Allah yang maha kuasa itu saudara. Karena apa yang mereka hadapi. 10 orang ini saudara dan seluruh bangsa Israel, akhirnya mereka melihat, mereka lupa, mereka melupakan diri mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang pilihan, umat pilihan Tuhan. Dan mereka lupa siapa Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Saudara sekalian, mari saya mengajak kita, ya, sebagaimana firman Tuhan, jangan memberontak kepada Tuhan. Hari ini mungkin ada di antara kita saudara yang sakit, yang susah dalam pekerjaan, dalam usaha, menghadapi semua apa yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah kemudian karena masalah yang kita hadapi ini kemudian kita mengatakan Tuhan itu tidak maha kuasa, Allah tidak ada dalam hidup kita? Apakah eksistensi karakter daripada Allah itu tergantung kepada situasi kita? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari ya kita beriman, berhikmat dan tetap berkarya dalam hidup kita. Kita tetap harus memegang akan janji Tuhan. Kita nggak sembarangan saudara, nggak sembarangan nabrak, nggak sembarangan berani mati, nggak sembarangan. Tapi kita harus tetap juga punya sukacita. Jangan biarkan COVID-19 saudara merampas sukacitamu. Ya, sukacita yang dari Tuhan, yang di dalam Tuhan. Bukankah Paulus berkata saudara di dalam kitab Tesalonika, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam segala kondisi dan keadaan. Mari saudara, kita tetap aware, kita tetap jaga diri baik, kita tetap bisa melayani Tuhan dengan baik, kita tetap bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara, berhati-hati, jaga diri, dan tetap muliakan Tuhan dengan hidupmu.